Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Sabda Sadik hari ini diberi tema Nubuat Yesus Domba Paskah. Sebelum memulainya, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih kemurahan-Mu dalam kehidupan kami. Kalau sebentar kami boleh mendengarkan Sabda Sadik, kiranya Roh Kudus menolong untuk kami dapat mengerti. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah, Alkitab hari ini terambil dari kitab Keluaran 12 ayat 5 sampai dengan 6. Judul perikop dari kitab Keluaran 12 ini adalah tentang perayaan Paskah. Keluaran 12 ayat 5, anak dombamu itu harus jantan, tidak bercela, berumur setahun, kamu boleh ambil domba atau kambing. Ayat 6, kamu harus mengurungnya sampai hari yang ke-14 bulan itu, lalu seluruh jemaah Israel berkumpul harus menyembelihnya pada waktu senja. Dalam Keluaran 12 ayat 1-51 menerangkan bahwa hari raya Paskah dan hari raya roti tidak beragi, perayaan-perayaan ini dilandaskan pada peristiwa-peristiwa bersejarah dari Paskah pertama pada saat terjadinya Keluaran. Karena Paskah menandai awal baru bagi Israel, bulan ketika hal itu terjadi yang diperkirakan itu bulan Maret sampai April dalam penanggalan kita, menjadi bulan pertama dari tahun baru bagi bangsa tersebut. Hal ini dimaksudkan untuk mengingatkan umat itu bahwa keberadaan mereka sebagai umat Allah adalah hasil pembebasan mereka dari Mesir oleh tindakan penebusan Tuhan Allah yang perkasa. Kalau kita lihat di dalam Keluaran pasal 12 ayat 5 ini seperti nubuatan ya. Anak domba itu harus jantan, tidak bercela. Tuhan Allah dalam kekudusannya, Allah berinkarnasi menjadi Immanuel. Allah turun menjadi sama dengan manusia dan berada di antara manusia agar karya penyelamatan Allah yang maha tinggi dan maha mulia itu bisa terlaksana. Ya, Yesus itulah domba jantan yang tidak bercela. Jadi perayaan Paskah pada zaman perjanjian lama adalah tahun baru bagi umat Israel, dan nubuatan itu sudah ada. Allah sudah menubuatkan bahwa Yesus adalah domba Paskah yang akan menebus dosa umat manusia. Dosa manusia tidak bisa digantikan dengan mengorbankan binatang. Memang binatang tidak berdosa, tetapi manusia adalah ciptaan Allah yang paling sempurna, tidak tergantikan dengan korban darah sembelihan binatang. Allah mengasihi umat ciptaannya sehingga Ia berkorban melalui anaknya Yesus Kristus untuk mengembalikan umat ciptaannya sebagai umat yang tidak bercacat celah. Ya, manusia lama kita yang berdosa turut disalibkan bersama Yesus di atas kayu salib. Tuhan Yesus menebus dosa manusia tanpa memilih, dan karya penebusan bagi semua umat Tuhan yang percaya dan menerima Yesus sebagai juru selamat. Manusia lama kita adalah tubuh dosa. Di dalam Roma 6 ayat 6 dikatakan, karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi pada dosa. Manusia lama, istilah ini menunjukkan kepada manusia yang belum diperbaharui keadaan seseorang sebelumnya, kehidupan yang di dalam dosa. Manusia lama ini sudah disalibkan, yaitu dimatikan dengan Kristus disalib, supaya orang percaya dapat menerima hidup baru dalam Kristus dan menjadi orang yang baru. Dalam Galatia 2 ayat 19 dikatakan, sebab aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus. Di ayat 20 dikatakan, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku, dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Walaupun Kristus tidak berbuat dosa, Dia menderita dan dihina oleh kuasa dosa demi kita. Demikian kebenaran firman Tuhan hari ini, Sabda Sadik hari ini, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.